Berjuta tahun yang lalu, sebelum burung kelelawar dan bahkan pterodaktil, serangga sudah lebih dahulu terbang. Mereka adalah binatang pertama yang melayang di udara, dan hingga kini mereka masih menjadi penerbang paling sukses di dunia. Sayap serangga adalah struktur tipis yang umumnya berpasangan, yang tumbuh dari bagian dada serangga dewasa. Beberapa spesies menggunakan sayap mereka untuk bernyanyi dan juga menarik betina. Contohnya pada lalat buah. Lalat buah jantan melebarkan sayapnya dan menggetarkan untuk menghasilkan semacam lagu romantis yang bisa menarik betina. Pada beberapa serangga yang tidak bisa menghasilkan lagu, sayapnya berfungsi sebagai menjaga keseimbangan pada saat terbang. Teman-teman, coba perhatikan sayap pada capung ini. Ada spot kecil di sayapnya. Ini adalah Pterosigma. Pterosigma adalah titik kecil yang ditemukan di bagian tepi luar sayap pada beberapa ordo serangga, seperti Ordonata, Neuroptera, Physeroptera, Hemiptera, dan Hymenoptera. Meskipun kelihatannya sepele, dari sudut pandang aerodinamis, titik tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar pada penerbangan serangga. Pterosigma pada dasarnya adalah massa dari sklerotisasi yang lebih tebal, yang membuatnya relatif lebih berat daripada bagian sayap di sekitarnya. Dan ini berhubungan dengan sumbu torsi sayap. Dengan adanya Pterosigma, penerbangan serangga menjadi stabil dan sayap akan lebih mudah dikepakkan karena pusat massa lebih dekat ke ujung sayap sehingga dapat menyeimbangkan titik tengah sayap. Meskipun Pterosigma hanya mengambil 0,1% dari massa sayap, tetapi tetap memungkinkan untuk meningkatkan kecepatan meluncur maksimum hingga 10-25% tergantung pada spesiesnya. Hal ini menunjukkan bagaimana sedikit modifikasi dapat membuat perbedaan besar dalam penerbangan serangga. Tapi tidak semua sayap memiliki bentuk yang sama. Salah satu contoh ekstrim adalah serangga yang dapat melipat sayapnya. Kebanyakan kumbang hanya memiliki sepasang sayap. Dua pasang sayap mereka telah mengeras dan telah dimodifikasi menjadi elytra yang berfungsi sebagai sayap belakang yang terlipat di dalamnya saat mereka tidak terbang. Namun, bagaimana nasib serangga yang tidak memiliki sayap? Apakah mereka tidak memiliki keseimbangan? Teman-teman, jangan khawatir, karena serangga yang tidak memiliki sayap ini ternyata memiliki alat lain yang menggantikan peran sayap sebagai alat keseimbangan, salah satunya yaitu ada antena. Antena serangga adalah organ sensorik bergerak yang tersegmentasi atau terbagi-bagi yang letaknya di kepala atau di antara mata. Antena memiliki fungsi sensorik yang dapat mendeteksi bau dan rasa, kecepatan angin, arah angin, suhu udara, bahkan sentuhan. Pada beberapa spesies, antena termodifikasi dan berperan sebagai alat keseimbangan. Hal ini terutama berlaku untuk serangga yang tidak memiliki sayap atau sayapnya tidak berfungsi. Contohnya seperti semut yang tidak memiliki sayap. Semut mengandalkan antenanya berbentuk triangulasi yang bengkok atau berakar tajam, yang hampir seperti sendi lutut atau siku yang digunakan untuk menjaga keseimbangan, terutama saat mereka membawa beban yang berat atau berjalan di permukaan yang licin.